Sentuhan langsung dengan COVID-19, baik yang sekarang menjalani isolasi mandiri, karantina, penyintas, atau yang sudah berbagi menjadi donor plasma konvalesen. Senin sampai Sabtu jam setengah 9 pagi dan setengah 5 sore. Mau berbagi cerita optimis juga, hubungi di WhatsApp di 0811 309 1009. Sahabat, kita kembali di program Radio Sahabat Isoman ya untuk pagi hari ini, edisi hari Rabu tanggal 11 Agustus 2021. Dan seperti biasanya nanti kita akan dengar suka duka ya, cerita-cerita yang berkaitan dengan COVID-19, bagaimana pasien ini dalam menjalani hari-hari ketika pada awal terpapar, kemudian bagaimana ketika upaya untuk mengatasinya dan sebagainya. Dan pagi hari ini kita bersama dengan Mas Ardiansah Deni Saputra. Beliau ini aktif sebagai karyawan di Bank Mandiri ya. Dan kabarnya sudah terpapar dan saat ini sudah sembuh. Saat ini sebagai penyintas. Tentunya kita juga ingin simak cerita-cerita seperti apa. Baik, kita sapa. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Ardiansah atau Mas Aan ya. Iya, betul. Oke. Waalaikumsalam, selamat pagi. Selamat pagi, apa kabar Mas Aan? Alhamdulillah saat ini sudah baik-baik semua. Sudah baik. Tanpa dan ya tinggal sedikit lah. Mas Aan, ini bisa diceritakan ini asal mulanya ketika terpapar itu kapan sih, dan ketika terpapar itu ada perasaan kalut atau bagaimana, atau tenang saja atau bagaimana? Silakan Mas. Awalnya memang nggak ada gejala sih. Jadi tepat di tanggal 1 Juli saya bangun pagi seperti biasa, mau berangkat kerja seperti biasa, tapi udah mulai curiga waktu itu karena waktu pagi itu ibu lagi masak sambal, tapi kok nggak bersin ya hidung ini. Iya, mungkin cabenya satu kali ya, atau separuh. Kan biasanya kalau bersin itu ada sesuatu yang nyenggerak gitu loh. Iya. Jadi pagi itu ibu masak sambal, kok biasanya tuh bersin-bersin, kok nggak bersin. Tapi masih ini sih, mungkin biasanya kalau orang bangun pagi kan pasti ada ingis lah ya, mungkin efek itulah. Dan tetap aja terus begitu sampai kantor, nyalakan AC, tunggu 1 menit, biasanya kan parfum ruangan tuh kan kecium. Itu sampai semenit lebih kok nggak kecium, mulai udah rasa curiga tuh mulai udah datang udah. Terus ambil minyak kayu putih, yang biasanya minyak kayu putih cukup dibuka gitu aja tutupnya, kecium, dibuka nggak kecium, deketin ke hidung masih nggak kecium juga. Akhirnya sampai air putih itu tak tuang ke dalam lubang hidung juga nggak kecium. Oh iya. Jadi awal mulanya ini penciumannya yang nggak berfungsi ya Mas ya? Ya. Tapi nggak ada kayak panas atau sakit tenggorokan, sesak atau apa gitu, batuk-batuk? Kalau ikan kembali sih dalam jangka waktu 2 minggu ke belakang sebelum tanggal 1 Juli di saat anosmia itu saya sempat batuk, tapi hilang. Terus flu nggak pernah flu, cuman sempat batuk kering yang parah sekitar 2 hari, terus hilang. Terus tiba-tiba sendi-sendi itu kerasa sakit. Iya, tapi nggak lama hilang. Jadi begitu anosmia di tanggal 1 itu, malah di saat kondisi badan itu benar-benar fit, nggak ada keluhan sama sekali, tiba-tiba hidung hilang udah gitu. Oke. Kalau untuk rasa gimana Mas? Masih merasakan kayak pahit, asin, manis, kecut dan sebagainya gitu? Untungnya kalau untuk lidah
dari mulai anosmia sampai sembuh nggak pernah ngerasa hilang. Mhm. Oke, baik. Ketika tidak bisa mencium bau-bau ini, apa yang Mas lakukan? Apakah memang langsung memeriksakan swab gitu, atau karena kan tidak ada gejala yang terlalu berat mungkin ya, sehingga mungkin nggak usah panik deh, tenang aja kayak gitu, atau gimana Mas? Karena prinsip prinsip saya sih jangan sampai nularkan ke orang, jangan sampai nularkan ke keluarga ya. Jadi Heeh. waktu itu begitu saya tahu kondisi anosmia, ya keluarga telepon dulu, dihubungin dulu semua, dikabarin, tolong semuanya swab karena pasti ada apa kontak semua kan Mm-mm. selama sebelum anosmia kan. Akhirnya udah tolong semua swab. Saya juga berangkat swab pagi itu juga di saat Mm-mm. udah curiga itu nggak ada. Saya lari ke rumah sakit Al Irsad di daerah Ampel sana, di sana di swab dan dinyatakan positif. Mhm. Oke, tapi Mas sendiri itu tadi nggak terlalu panik ya, biasa aja atau gimana Mas? Awalnya Heeh. Heeh. di hari pertama di tanggal 1 sampai tanggal 3 itu mungkin masih ada rasa tenang ya. Heeh. Begitu tanggal 4, lebih tepatnya di hari ke-5 isoman, itu saya sempat dilarikan ke rumah sakit. Oh iya. Kenapa ini Mas? Jadi ya kita nggak tahu ya dari rumah sakit Al Irsad saya diberi obat Heeh. ya sesuai resep, saya sudah tebus semua, saya lari. Setelah itu saya pulang ke rumah karena memang status saya di apa dalam lebih baik isoman daripada di rumah sakit baik. Ya udah kita lakukan isoman, lalu di saat isoman itu mungkin ya apa ya kayak tiba-tiba hidung ini makin hilang, makin nggak ada penciuman sama Mhm. sekali. Terus akhirnya pikiran mulai masuk, Mhm. eh, panic attack lah waktu itu. Jadi Mhm. tiap pagi bangun olahraga kecil depan rumah, jemur, terus ya ngobrol-ngobrol sama tetangga yang seliweran kan di dalam rumah sendirian gitu loh. Mhm. Terus gak tahu kenapa siangnya itu habis sholat duhur, pas waktu sholat duhur tahiyat akhir tiba-tiba itu rasanya tuh dari pergelangan tangan, dari sikut sini, Mhm. siku ke telapak tangan tuh kesemutan, Mhm. wajah ini kebas, disentuh pun nggak kerasa, Oh iya. terus dada sesek sesek parah udah, Mhm. sesek sampai yang kayak tersengal-sengal sih lebih pada Mhm. sesek. Ya udah akhirnya kebetulan waktu itu saya isoman di rumah sendiri, anak istri ngungsi rumah depan. Jadi di rumah depan itu ada rumah tetangga yang jadi rumah singgah. Mhm. Beliaunya saya minta izin karena posisi saya sakit, saya minta izin untuk anak istri tinggal di rumahnya gitu. Jadi saya tetap di rumah, anak istri yang ngungsi gitu. Mhm. Dan itu saya telepon, saya sampaikan kalau kok tiba-tiba saya sesek gitu. Akhirnya kebetulan tetangga-tetangga juga care di rumah, di lingkungan saya care kebetulan. Akhirnya cuman ya memang nggak berani bersinggungan karena status saya kan positif. Iya. Jadi akhirnya tetangga tanya, eh, kalau naik motor bisa mas, saya rasa bisa, tapi sempat waktu itu sempat hampir black out, maksudnya pandangan mata itu udah kayak gelap, Iya. Heeh. timbul lagi gelap, timbul lagi, sampai sempat ngerasa masa mau meninggal sih. Iya. Oh gitu ya Mas, gelap gitu ya, kayak aduh. Sempat Kayak. ngerasa kayak gitu. Heeh. Nah itu memang eh, nggak punya alat sama sekali, nggak punya oximeter, nggak punya alat apa-apa lah, punya Mhm. termometer juga udah. Jadi udah
hanya menenangkan diri dan isomanda itu aja intinya, sama obat dari rumah sakit. Ternyata kok ada seperti ini, akhirnya ya itu terpaksa harus lari ke rumah sakit. Jadi di hari isoman hari kelima, bukan dilarikan ke rumah sakit sih lebih tepatnya. Jadi bapak mertua ngakan untuk membuka jalan ke rumah sakit. Saya naik motor sendiri, di belakang tetangga itu sambil memprot sprayer ini disinfektan. Oh iya. Sampai seperti iring-iringan gitu dong. Karena memang nggak ada mobil dan nggak ada ambulan juga, akhirnya berangkat sendiri. Tapi herannya waktu posisi panic attack itu, saya ngeluarin motor, nyalakan motor, jalan sekitar berapa menit ya? Sekitar 1-2 menit. Pusingnya, seseknya, kebasnya hilang semua. Iya, berarti ya Mas ya, muncul muncul tenggelam begitu ya, gejala-gejala yang dialami gitu ya. Kalau ya kalau dari dokternya sih, waktu sampai di rumah sakit di UGD COVID itu saturasi saya bagus, fungsi ginjal, fungsi hati bagus, torak di ronsen tidak ada pneumonia sama sekali. Sampai dokternya bilang saturasi pun juga bagus gitu loh. Jadi sampai dokternya bilang, Mas sesek kenapa sih? Nggak tahu dok, saya udah nggak usah dibawa pikiran. Mas ini gejalanya ringan loh. Dibawa pikiran gini malah nanti jadi nggak karu-karuan. Namanya bilang kayak gitu. Oke, dan itu berdampak pada akhirnya jadi sesak nafas gitu kan. Tapi selama sesampai di rumah sakit, ini kemudian bagaimana penanganannya di sana? Apakah sikat saja atau sampai menginap berapa hari begitu atau gimana Mas? Karena tanda vital yang ada di dalam tanda-tanda vital yang ada di saya itu semuanya dinyatakan baik, hanya yang hilang tuh penciuman. Dan waktu ronsen torak, paru-paru nggak ada pneumonia, semuanya baik, semua bagus, saturasi bagus, rekam jantung juga bagus. Dokternya sampai heran, Mas ini sesek kenapa sih? Sampai dibilang gitu. Akhirnya setelah disuruh cerita, saya cerita, ya dibilang kayaknya panik deh, harus lebih tenang deh. Ini akhirnya nggak sempet ngamar sampai berapa hari, cuman masuk jam 1, pulang jam 8 malam lah. Jadi di situ observasi lanjut sampai tahu kenapa, dan ternyata asam lambungnya naik. Oh, ya, Mas Aan, kalau boleh tahu nih, kalau menurut Mas Aan sendiri, virus corona atau COVID-19 ini sendiri seperti apa sih? Apa memang betul? Saya dengar bahwa memang ketika bergejala itu kadang-kadang juga menyerang lambungnya gitu. Menurut Mas Aan sendiri gimana nih? Kalau saya rasa virus COVID-19 ini sebenarnya yang diserang sih lebih ke arah pernafasan ya. Cuman kenapa lambung tiba-tiba bergolak? Rata-rata yang saya rasakan sendiri, rasa takut akan efek yang berkepanjangan itu yang timbul akhirnya. Jadi pikiran itu berlebih, akhirnya overthinking, stres, makanya jadi perut bergolak gitu. Oh, iya. Itu sih yang saya rasakan. Iya, ya, ternyata pikiran sama perut ini memang korelasinya sangat erat sekali. Signifikan katanya orang. Iya. Oke, mungkin belum makan kali Mas Aan ya saat itu, atau gimana kita nggak tahu. Oke, Mas Aan, karena jam 8 itu disuruh pulang, kemudian Mas Aan apa yang dilakukan di rumah selama isoman itu? Apakah saat itu
kan sebenarnya gejalanya nggak terlalu berat kan, hanya pikiran saja. Terus apakah masa-masa itu memang masuk di masa recovery atau dalam arti sudah sembuh atau masih dalam masa isoman atau seperti apa saat itu? Nah, itu sih aku yang nggak tahu kenapa jadi di saat saya masuk isoman, karena kan sudah mulai ada apa namanya gejala dari anosmia, dan setelah seluruh keluarga yang sempat bersinggungan langsung dengan saya semua dinyatakan negatif semua, dan begitu masuk isoman ya mungkin di isoman itu mungkin tinggal recovery-nya mungkin ya, cuman kenapa sih sampai sempat ke rumah sakit, sampai ngedown nggak karu-karuan, sempat 2 hari nggak bisa tidur, tapi untungnya makan tetap nggak sampai sih nggak mau makan banget gitu, nggak. Iya. Kalau untuk makanan gimana Mas saat ini apa saat di rumah sedang isoman itu, apakah nggak ada kendala apa-apa dalam arti makan meskipun tadi kan rasa tetap ada ya, tetap merasakan gitu. Maksudnya nafsu makannya tetap ada atau gimana? Sebenarnya nafsu makan sih sebenarnya berkurang, cuman karena dari dulu terbiasa di saat sakit wajib makan dan harus makan, akhirnya puasa ya wes, semua apa yang dikasih istri hajar aja terus, nggak nolak. Oke. Mas Aan, dari ketika terinfeksi sampai dengan recovery masa penyembuhan itu berapa hari Mas saat ini? Saya masuk isoman tanggal 1 Juli, di tanggal 5 swab ya, waktu masuk rumah sakit itu masih positif. Terus di tanggal 13 itu swab sudah negatif, lalu saya maksimalkan swab lagi di tanggal 19 untuk menyatakan benar-benar negatif. Iya. Jadi swab lagi di tanggal 19 itu dinyatakan sudah negatif, jadi udah 2 kali negatif ya, menurut saya udah itu udah lah. Oke. Final. Baik, sekitar 20 harian lebih mungkin ya, lebih dikit lah kayak gitu. Nah, Mas Aan saat ini sudah beraktivitas kembali ya, dengan kata lain sudah berinteraksi begitu? Sudah, saya sudah mulai kerja lagi, semua sudah, keluarga juga sudah mulai kumpul lagi. Cuman terkadang kalau memang saya agak ngerasa kayak tiba-tiba tenggorokan gatal atau tiba-tiba gimana, saya langsung pakai masker. Oke. Kalau boleh tahu nih Mas Aan, kira-kira pertama kali kenanya itu ngerasa nggak di mana gitu? Gak mau sama. Gimana Mas? Nggak mau apa? Gak mau suzon sama siapa-siapa ya, karena memang sebenarnya lingkup saya itu kecil, dalam artian circle-nya itu kecil. Jadi cuman ada keluarga, teman kantor, karena di saat semenjak awal COVID ini di bulan Maret 2020 itu saya sudah off kegiatan di luar itu semua. Jadi mulai dari nongkrong, mulai dari teman, itu semua ini pindah ke digital, Zoom, kalau kangen pengen ngobrol ya udah kita Zoom meeting gitu loh. Di luar itu nggak pernah nongkrong, nggak pernah ngopi-ngopi, udah nggak pernah. Jadi udah mulai Maret itu sudah nggak pernah, karena yang saya pikirkan orang tua saya nggak ya apa ya, kalau orang tua saya nggak kena, jangan sampai saya membuat kena gitu loh. Apalagi ke keluarga, apalagi anak saya, istri saya, apalagi anak masih kecil gitu loh. Saya benar-benar menjaga itu. Jadi udah benar-benar mulai 2020 tuh udah nggak pernah yang kemana-mana gitu. Jadi cuma kerja rumah, udah gitu toh.
Dengan kata lain, Mas Aan ini sudah sangat menjaga sekali interaksinya dan tidak apa ya, maksud saya tidak ingin apa ya, awal dari kasus COVID-19 ini terjadi pada anggota keluarganya atau Mas sendiri gitu. Tapi ketika merasa bahwa ini sudah akhirnya tembus dindingnya, safety-nya tembus gitu. Nah, ini akhirnya kecolongan juga ya kan. Nah, gitu gimana Mas saat itu Mas? Apakah mungkin awal-awalnya dulu merasa kadang-kadang kan kita itu kepedean ya, dalam arti nggak mungkin kena deh kayak gitu karena saya sudah menerapkan prokes gitu dan sebagainya. Tapi akhirnya kena juga. Nah, kayak gitu gimana Mas akhirnya? Ya itu sih salah satunya yang akhirnya bikin drop mentalnya waktu isoman, salah satunya itu sih. Oke, baik. Mas Aan, selama melakukan isoman, apakah juga mengonsumsi apa kayak selama ini kan ada anjuran minum herbal-herbal kayak madu, jahe, atau bawang putih atau apa gitu. Sempat nggak kayak gitu-gitu? Kalau herbal yang saya konsumsi waktu isoman itu cuman ini, bawang putih. Sekali aja. Tapi besoknya langsung perutnya muter-muter nggak keluar. Oh, iya. Semenjak itu udah cuman apa ya, yang pasti sih saya konsumsi buah-buahan sih waktu isoman. Utama sih katanya dokternya sih bilang gitu, lebih baik konsumsi buah-buahan Pak. Kalau ada yang nyaranin ini itu ya kembali ke pribadi masing-masing ya. Tapi kalau buah-buahan perutnya nggak menolak ya, maksudnya nggak sampai muntah-muntah gitu ya? Enggak muntah sih, cuman ya mana-mana ya. Begitu yang kemarin nyoba ini apa, bawang putih itu sekali satu butir aja itu langsung jarak 1 jam. Wow. Oke, ya berarti memang setiap orang punya kondisi yang beda-beda karena memang selama ini kita tahunya bawang putih salah satu yang dianjurkan sebenarnya saat isoman gitu. Terus apakah juga mengonsumsi kayak suplemen-suplemen vitamin kayak gitu Mas Aan? Saya sih ya dari rumah sakit, tapi yang dianjurkan dokter dan diresepkan. Kalau di luar itu saya nggak berani. Oke, baik, sesuai resep dokter ya. Baik, Mas Aan, kalau boleh berterima kasih, kira-kira Mas Aan ini mau menyampaikan terima kasih pada siapa saja atas sembuhnya Mas Aan saat ini? Yang pasti terima kasih terbesarnya itu yang sama Yang Maha Kuasa ya, masih dikasih kesehatan dan diloloskan dari maut. Yang pertama itu, terus support dari orang tua, karena saya positif sampai pekerjaannya terbengkalai juga. Orang tua dan mertua juga terima kasih banyak sudah disupport. Terus ya pastinya istri, anak, dan teman-teman kantor dan teman-teman yang selama isoman nemenin saya sambil WhatsAppan, video callan, biar nggak kalau kepikiran semua yang andil dalam masa-masa isoman. Saya terima kasih banget, dan tanpa mereka pun saya nggak dapat tabung oksigen walaupun nggak berguna juga, nggak dapat regulator walaupun nggak tak gunakan juga. Udah prepare ya Mas ya sebenarnya ya? Sempat panik buying lebih Oh iya loh. karena di hari sempat dilarikan ke rumah sakit itu saya merasa kayaknya saya perlu beli nih. Oh iya. Tapi ya alhamdulillah sampai selesai sampai saat ini nggak sempat kepakai, dan sekarang alhamdulillah bisa dipinjamkan ke yang lebih membutuhkan. Baik. Nah, ini langkah mulia yang memang harus kita terapkan pada saat ini ya, karena memang keterbatasan tabung oksigen. Mas Aan, ketika Mas Aan terpapar ini apakah juga kan tidak yang lain anggota keluarga masih aman kan? Intinya tidak tertular gitu ya? Oke, baik. Yang terakhir Mas Aan, sebagai saran atau imbauan pada sahabat Suara Sidoarjo atas apa yang saat ini sudah dialami Mas Aan, mungkin bisa di-share kepada mereka, apa ini yang bisa kita sampaikan? Silakan Mas Aan.
Yang pertama yang pasti adalah kejujuran utama, karena banyak di sekitar kita itu yang dia merasakan gejala tapi nggak jujur, malah melakukan bersosial dengan tetangganya, teman-temannya. Itu yang terjadi. Yang pertama pokoknya harus jujur akan kondisi kesehatannya, dan harus legowo. Kalau memang saya ada gejala harus pakai masker, tak menghindar dari sosial. Jangan merasa aku nggak apa-apa, tetap aja dekat dari, ya malah efeknya kan malah nularin yang lain. Itu sih yang saya rasakan itu. Terus tetap prokes buat teman-teman yang lapangan, apalagi teman-teman yang di lapangan, ya usahakan tetap prokes, masker jangan sampai tarik turun naik lagi, karena varian-variannya semakin banyak dan lebih mudah penularannya. Kalau bisa sih pakai masker double ya kalau di lingkup luar. Kalau di rumah mau dilepas monggo, kalau ya kalau bisa ininya lindungi keluarga terdekatmu dan orang sekitarmu. Oke, baik. Satu lagi, Mas Aan, apakah sudah divaksin mungkin? Saya sudah kali. Berapa kali? 11 Mei. 11 Mei sudah divaksin ya? Sekali ya, Mas ya? Sudah 2 kali. Oh, 2 kali. Oke, baik. Tapi kena juga. Ya udah. Oke. Mungkin dari vaksin yang sudah sampai dosis kedua itu akhirnya saya gejalanya ringan. Mungkin karena itu jadi gejala ringan akhirnya. Iya, betul. Iya, karena sudah divaksin jadi gejalanya ringan ya. Oke, Mas Aan, terima kasih sekali sudah berbagi informasi cerita-cerita yang ini ya, menginspirasi buat kita semuanya, dan mudah-mudahan ini menjadi semangat buat sahabat yang saat ini sedang dirawat di rumah sakit atau sedang melakukan isolasi mandiri. Mas Aan, terima kasih, selamat pagi, jaga kesehatan, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas Ardiansah Denisa Putra, baru saja kita simak ceritanya ketika beliau ini terpapar COVID-19, kemudian bagaimana mengatasinya, dan saat ini sudah, alhamdulillah, sudah sembuh ya. Baik, informasi atau cerita-cerita menarik ini bisa kembali Anda simak dalam Radio Sahabat Isoman yang disiarkan setiap hari kecuali Minggu jam 8:30 pagi, dan akan rerun atau taping lagi pada jam, bukan taping ya, rerun ya, jam 4:30 sore. Radio Sahabat Isoman, Senin sampai Sabtu, 8:30 pagi dan 4:30 sore. Hanya di Suara Sidoarjo.